there's not much to do when all Kakak rebahan di kayu dipan, bapak berangkat memakai sampan. Suka duka roda kehidupan, tetap berjuang demi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi. Nah, di aktivitas kali ini aku awali kegiatan aku dengan ngerebus air dulu ya. Jadi itu tuh buat ngisi termos air, karena ya harus diisi ya teman-teman termosnya, biar nanti pas anak-anak minta susu airnya udah ada, dan pas mau ngopi udah enak gitu ya, nggak perlu manas-manasin air lagi. Alhamdulillah banget teman-teman, aku tuh punya teko siul yang cakep banget, yang cantik, itu merek Bolde. Jadi teko siul itu dikasih ya sama temen aku beberapa waktu lalu. Dia tuh ngasihnya karena memang katanya itu pengen ngasih kenang-kenangan aja gitu teman-teman. Dan memang aku sama beliau itu satu grup gitu ya. Nah teman-teman, alhamdulillah aku tuh ada grup YouTube teman-teman ya, bukan grup apa-apa sih teman-teman, cuman kayak grup saling sharing gitu ya. Terus kalau ada yang mau saling support juga bisa gitu ya, tapi lebih utamanya tuh kayak grup saling sharing. Jadi kalau misalnya kita ada kendala di bagian apa gitu ya, bisa sharing-sharing di grup. Alhamdulillah grupnya itu beranggotakan lebih kurang itu sekitar 250-an orang. Ya walaupun gak semuanya aktif ya teman-teman. Terus juga grup itu tuh udah aku bangun selama 1 tahun gitu ya, Masya Allah. Ya untuk masuk grup itu sih gak bayar ya teman-teman, gratis, karena memang kan itu tujuannya buat sharing-sharing aja, barokallah. Jadi banyak banget teman-teman anggota di grup aku itu gitu ya. Kadang itu ada yang monetisasi gitu ya. Terus karena mereka monetisasi kayak ngasih ucapan terima kasih gitu ya. Terus juga kayak kayak berterima kasih lah gitu ya teman-teman, karena udah digabungin di grup segala macam gitu. Makanya kadang ada juga yang ngirimin barang gitu ya. Nah itu kebanyakan dari teman-teman satu grup aku gitu ya. Nah, siapa tahu nih teman-teman di sini ada konten kreator pemula gitu yang pengen banget serius gitu ngonten. Boleh juga ya teman-teman, nanti kalian tuh DM aku di Instagram gitu ya, atau boleh kontak aja aku di WA yang udah ada di description box, buat nanti tuh gabung ke grup aku gitu ya. Tapi grup aku itu bukan grup buat apa ya teman-teman, buat kejar jam tayang, enggak ya teman-teman, karena aku enggak terlalu menganjurkan banget yang begituan, apalagi menggunakan ini ya banyak akun gitu ya, karena takutnya nanti akun kalian jadi rusak gitu ya, dan aku nggak bisa bertanggung jawab. Jadi kayak grup itu lebih aku utamakan untuk grup saling sharing, dan kalau misalnya ada yang mau saling support ya boleh aja gitu. Pokoknya buat kalian yang mau gabung boleh ya teman-teman, insya Allah akan kami sambut dengan tangan terbuka, karena semakin banyak anggota grup maka akan semakin luas juga pertemanan kita. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya ya. Nah di sini aku juga udah selesai nyuci piring ya teman-teman. Terus itu aku juga udah ngerebus air. Baru awal video entah udah kemana-mana gitu ya teman-teman ceritanya. Tapi beneran deh teman-teman, punya grup kayak gitu tuh Masya Allah ya, itu jadi tambah penyemangat gitu sih teman-teman buat aku pribadi, dan pastinya buat anggota yang lain gitu ya. Karena kan di situ kita bertemu dengan orang-orang yang seperjuangan gitu teman-teman. Jadi kayak ada keluh kesah kita yang kita rasakan di YouTube, kita itu bisa sharing, dan banyak yang mengerti dan paham dengan kondisi kita. Jadi nggak ada yang ngejudge, menjatuhkan, mengucilkan kayak gitu tuh enggak gitu. Jadi kayak sama-sama paham gitu. Makanya aku tuh Masya Allah kayak seneng banget gitu teman-teman bisa ngumpulin segitu banyak anggota gitu ya. Terus juga mereka tuh di dalam itu kayak seneng gitu ya teman-teman. Pokoknya kayak seru aja gitu ya pokoknya untuk ngobrol-ngobrol di situ gitu ya teman-teman. Pokoknya kayak berasa bertemu dengan orang yang benar-benar sefrekuensi banget gitu. Oke deh teman-teman, kita tinggalin obrolan itu, kita lanjut lagi ke kegiatan aku. Ya kegiatan rutin aku yang aku lakuin setiap hari ya teman-teman. Ini aku tuh lagi nguprek-nguprek di dapur. Ya nggak jauh-jauh sih kegiatannya dari ngebabu ya. Yaitu bersih-bersih pastinya teman-teman. Ya beginilah teman-teman setiap hari kegiatan emak-emak mah ya. Nah di sini aku bersih-bersih untuk area dapur itu tuh kayak wajib setiap hari ya teman-teman. Terkadang dikontenin, terkadang enggak gitu ya, tergantung mood di pagi hari. Makanya teman-teman kalau untuk di pagi hari gitu ya, kita tuh perlu banget teman-teman punya pemancing mood gitu ya, mood booster lah gitu teman-teman, agar kita tuh semangat gitu ya. Cuman kadang itu aku semangat beraktivitas, cuman kadang itu mager pakai pakaian lengkap gitu ya. Nah kadang yang nggak aku videoin, jadi palingan nanti
di videoin kalau misalnya udah ada mood yang lumayan bagus gitu. I would. Oke deh teman-teman, setelah tadi aku ngelap-ngelap gitu ya, itu aku entah kenapa rasanya itu pengen banget ngopi gitu ya. Jadi udah kita di sini ngopi dulu teman-teman, biar semangat gitu ya, biar nanti pas melanjutkan aktivitas yang selanjutnya bakalan jadi lebih bersemangat lagi. Nah ini aku bikin kopi dulu. Seperti biasa aku tuh pakai kopi sachet top cappuccino ya. Udah lama banget nih aku nggak beli yang ini ya, yang gula aren. Kayaknya udah kangen juga gitu ya. Mungkin next deh ya. Kapan-kapan kalau misalnya kopi aku yang sekarang itu stoknya habis, mungkin belinya top gula aren gitu ya. Kalau misalnya ada stok, kalau enggak ya top cappuccino aja gitu. Karena kayak udah sesuka itu. Nah di sini tuh enak banget teman-teman ngopi sambil mandang keluar gitu ya teman-teman, terus juga sambil dengerin video gitu ya, masya Allah tabarakallah, nikmat banget gitu ya. Dan anak-anak itu di depan lagi main sepeda-sepedaan, jadi anteng banget rasanya aku ngopinya teman-teman. Nah oke, ngopinya udah selesai, kopinya memang belum habis, tapi aku tuh alhamdulillah udah merasa semangat lagi. Jadi kita lanjut lagi aktivitasnya. Di sini aku lanjutin buat nyapu-nyapu di dapur ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya pagi-pagi tuh aku utamain nyapunya di dapur ya, karena memang di dapur ini bakalan jauh lebih banyak aktivitas yang aku lakuin ya teman-teman. Kalau misalnya untuk di di ruangan serbaguna gitu ya, nanti itu baru aku sapu-sapu kadang udah agak siangan gitu ya. Karena memang di malam hari itu kan udah disapu ya teman-teman, dan nggak terlalu banyak aktivitas aku di situ gitu ya. Palingan ya anak-anak yang lagi main. Jadi ya kalau misalnya anak-anak main di situ pasti bakalan selalu berantakan gitu ya. Jadi mendingan disapuin, dirapiinnya itu pas nanti anak-anak itu udah jam mau tidur siang gitu ya. Jadi biar nggak terlalu banyak kerjaan gitu teman-teman. Nah di sini aku sapu-sapuin teman-teman. Di sini aku angkatin keset-kesetnya, karena di bawah-bawah keset itu pasti juga ada kayak pasir-pasir gitu ya. Jadi diangkat dulu untuk kesetnya, baru disapu-sapu gitu ya. Alhamdulillah teman-teman punya keset ini tuh ya bener-bener ngebantu banget menurut aku ya teman-teman. Jadi pas aku masak, minyak yang nyiprat-nyiprat itu nggak langsung ke lantai gitu ya, kenanya di karpet. Jadi kayak lantainya nggak licin. Kalau sebelumnya itu kayak habis masak itu kadang lantainya licin gitu teman-teman, karena minyak yang nyiprat. Belum lagi terkadang pas nyuci piring airnya itu tumpah-tumpah gitu ya, makanya kayak langsung aja gitu teman-teman dikasih karpet kayak gitu tuh kayak langsung nggak ada gitu teman-teman untuk becek-becekan di bawah gitu ya. Oke deh teman-teman, nah di sini aku lanjutin buat beresin cucian piring ya. Mohon maaf kalau misalnya kadang itu aku ngomongnya agak rada belibet, ya namanya juga manusia ya teman-teman. Terkadang itu udah berusaha banget rasanya biar nggak belibet, tapi ya gitu deh teman-teman, kadang itu lidah itu suka aja kepleset gitu. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Nah, setelah tadi aku susun untuk perkakas-perkakas di lemari piring yang besar, di sini aku juga susun sendok ya teman-teman, biar pas mau makan itu dekat ngejangkau. Next, di sini aku juga lanjut buat masak-masak nih teman-teman. Dan ini ada terong. Terong itu cuma tinggal 1 biji gitu ya teman-teman. Jadi aku masak aja, karena memang udah nggak ada lagi terongnya gitu ya. Karena kemarin tuh kalau nggak salah ingat aku tuh belinya kan 4, jadi 3-nya udah aku masak dan sisanya itu 1 gitu. Nah kalau misalnya aku waktu itu masak semuanya gitu ya, takutnya tuh terlalu kebanyakan gitu teman-teman. Makanya udah dimasaknya itu 3 aja. Dan terakhir di sini tuh nyisa sebiji gitu. Jadi digabung-gabungin aja, dicampur-campurin aja gitu ya, biar masakan tuh jadi kayak kelihatan banyak. Aku itu masak dalam 1 hari itu cuman sekali ya teman-teman. Palingan kalau misalnya aku masak lagi, palingan cuman buat tambah-tambahan menu aja, kayak misalnya bikin telur dadar. Kecuali ya teman-teman dengan bikinin lauk buat anak-anak. Karena kan kalau buat lauk anak-anak itu tergantung mereka tuh pas mau makan aja. Bisa aku masakin sop-sopan, kadang telur gitu ya, kadang aku goreng ikan yang ada di kulkas, kadang juga aku masakin mereka apa yang ada gitu ya. Kadang juga bikin nasi goreng gitu-gitulah teman-teman ya, tergantung mereka tuh maunya apa. Nah teman-teman, di sini lanjut ya, aku goreng jengkol juga karena itu terongnya udah mateng. Nah ini juga jengkolnya udah mateng. Pokoknya di sini kalau misalnya di video ini tuh kayaknya semuanya tuh serba cepet gitu ya. Andaikan di dunia nyata semuanya secepat ini ya teman-teman, kayaknya kita itu dalam sehari tuh bakalan banyak banget gitu ya aktivitasnya, semuanya bisa beres gitu ya, karena kan semuanya kayak serba cepet. Tapi ya begitulah teman-teman ya, namanya juga dunia nyata sama dunia maya itu pasti beda banget.
Oke teman-teman, itu aku udah selesai buat ngegoreng bahan-bahan masakan. Lanjut aku tumis sambelnya. Dan itu juga aku udah siapin satu wajan ya teman-teman buat masak tambahan menu pastinya ya. Nah ini jangan lupa ditambahin garam sama ditambahin Royco. Jadi aku tuh lagi kehabisan stok micin ya teman-teman, Ajinomoto. Jadi aku makainya Royco aja. Ya sebenarnya rasanya agak kurang mantep gitu loh teman-teman. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, stoknya itu habis. Jadi ya udah kita pakainya Royco aja. Nah ini aku lagi numisin bawang merah sama bawang putih ya teman-teman yang udah aku blender. Dan ini aku tuh mau bikin kayak sup-supan gitu ya teman-teman buat anak-anak ya. Nah anak-anak tuh lumayan doyan sama wortel teman-teman. Jadi tuh wortel aku campur sama buncis sedikit, biar anak-anak itu nanti kalau makan itu berkuah-kuah gitu ya, biar mereka tuh mau makan gitu ya. Takutnya pada bosen kan makannya kalau nggak telur gitu ya, goreng-gorengan. Jadi dibikinin itu sayur gitu ya, walaupun kalau misalnya makan sayur agak berdrama ya teman-teman, bahkan kadang itu makannya cuman dikit gitu ya anak-anak gitu mah. Nah ini udah mateng nih teman-teman untuk lauk aku, dan ini juga untuk sayurnya jangan lupa diaduk-aduk ya, karena wortel itu kan matengnya agak lumayan lama. Cuman kalau misalnya apinya itu stabil sih menurut aku juga nggak terlalu lama-lama banget sih teman-teman. Intinya ya apinya itu stabil, tapi jangan besar banget takutnya nanti kuahnya kering. Nah ini dia teman-teman, sayurannya udah mateng, alhamdulillah. Langsung aja aku pindahin ke dalam wadah gini. Semua kuahnya aku ambil ya teman-teman, karena memang kuahnya itu bener-bener enak gitu ya, gurih gitu. Ini dia menu kami hari ini ya, alhamdulillah. Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah ini aku masukin dulu untuk lauk ini ke dalam tudung saji ya teman-teman, biar nggak dilalatin dan juga biar nanti tuh nggak masuk debu gitu ya. Nah sekarang langsung aja kita ke step yang biasanya harus dilakukan, yaitu bersih-bersih di dapur. Ya beginilah teman-teman rutinitas emak-emak ya setiap harinya gitu ya, nggak jauh-jauh dari beres-beres masak-masak ya teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about you. Kalau misalnya udah masak yang serba sambel menyambel itu tuh memang wajib ya habis masak tuh langsung dibersih-bersihkan. Dan kalau bisa dibersihinnya itu pakai lap yang agak sedikit lembab ya teman-teman, biar minyak-minyaknya itu mudah keangkat. Nah di sini lanjut aku tuh juga langsung nyuci piring ya. Tadi juga udah sambil nyuci-nyuci piring sih, cuman nggak aku videoin takutnya kalian bosen. Jadi udah di akhirnya aja ya, setelah masak baru deh di sini aku tuh nyuci-nyuci. Nah ini tuh pokoknya cucian piringnya juga nggak yang terlalu banyak banget ya teman-teman. If I can lay down beside you, I would. Itu airnya udah agak mengecil ya teman-teman, air wastafelnya, karena kebetulan itu airnya belum aku isi lagi. Jadi airnya itu udah mau habis gitu ya. Tapi nanti tuh bakalan aku isi, karena memang takutnya nanti nggak ada air itu nggak enak gitu ya mau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi nanti tinggal dicolokin aja, karena kan aku pakainya itu sumur bor ya teman-teman, jadi kapan butuh tinggal dicolokin. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin video aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.